Jadi saudara-saudara ya, kalau Mahkamah Konstitusi itu menangani perkara gugatan, entah itu dari Prabowo, entah dari Jokowi, maka dia akan gagal. Gagal di dalam upaya membentuk kebenaran, memutuskan kebenaran yang sejati. Ini persoalannya ada dua hal. Satu adalah kecurangan dan satu lagi adalah kejahatan. Kecurangan itu misalnya adalah soal penghitungan suara, soal daftar calon tetap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Orang bisa nyoblos, bisa nggak nyoblos karena daftarnya nggak ada. Orang nyoblosi semuanya bisa juga terjadi. Itu kecurangan. Tapi yang kejahatan itu akan sulit sekali. Kejahatan itu apa? Apalagi kejahatan ini saya kategorikan sebagai kejahatan terhadap negara. Kejahatan terhadap negara. Misalnya, rumornya mengatakan bahwa Yusuf Kala bayar 2 triliun untuk bisa menjadi calon presiden. Pertanyaan Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi seakan-akan mengatakan, lihat duitnya enggak? Ya enggak bisa begitu. Kalau Mahkamah Konstitusi berdasar kepada bukti dan bukti itu tidak ada, lalu kemudian menjadi gugatan menjadi tidak layak, itu rutinitas yang selama ini dilakukan oleh pengadilan seperti itu, dan itu tidak akan mungkin bisa membongkar kejahatan yang sebenarnya. Jokowi bayar lewat Sofyan Wanandi kepada Megawati 5 triliun, ditulis dalam blok note bahwa Megawati akan mencalonkan Jokowi. Buktinya apa? Tidak ada bukti. Uangnya di mana? Ngelihat uangnya apa enggak? Tidak ada yang lihat. Semua penjahat pasti akan menutupi kejahatan. Dikasih lagi 5 triliun baru kemudian diucapkan sama Megawati. Kemudian Hatta Rajasa 1,2 triliun diterima. Tetapi ketika Ical Bakri juga hanya mampu 1,2 triliun, tidak bisa diterima. Ini jelas-jelas jahat. Ini jelas-jelas kejahatan terhadap negara. Kalau semua jahat, orang mau menjadi calon legislatif harus bayar. Semua calon legislatif yang masuk pasti bayar. Pasti bayar. Belum legislatif yang lama, yang kemudian juga bayar lalu diterima menjadi legislatif. Ini semua bayar. Kalau semua bayar, partai-partai bayar kepada KPU untuk bisa lolos verifikasi. Ini sebuah kejahatan luar biasa terhadap negara. Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunggu bukti. Mahkamah Konstitusi harus melakukan penyelidikan. Siapa yang harus melakukan penyelidikan? Bisa BIN, Badan Intelijen Negara, bisa juga Badan Penyelidik Negara, polisi, bisa juga, nah ini yang ada di Indonesia, Badan Keamanan Negara. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Ini adalah kejahatan terhadap negara, dan negara tidak bisa dimainkan hanya dengan cara begitu. Ini luar biasa. Lebih baik apa yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kalau dia tidak mampu melakukan penyelidikan, pemilu batal. Hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan Republik Indonesia.